Halo semuanya, selamat datang Sobat Sertifikasiku yang sudah hadir nih sore hari ini dalam kegiatan Bisik Special Series. Oke, sepertinya sudah mulai banyak nih yang join dari total 200 orang yang mendaftar, kurang lebih itu sudah ada 92 yang hadir hari ini. Nah, untuk yang udah hadir boleh nih mungkin kita kenalan dulu di kolom komentar kira-kira Sobat Sertifikasiku dari mana aja nih asalnya. Boleh di chat di kolom chat ada dari mana aja. Oke, udah banyak nih. Ada dari Bekasi, Jakarta, dari luar Jawa mungkin. Wow, tuh udah ada Batam. Oke, ada yang Palembang, Garut. Oke, terima kasih semuanya. Selamat datang dalam webinar kita sore hari ini. Buat yang teman-teman yang belum tahu mungkin ya, jadi kita tuh ada sebutan buat teman-teman semua yaitu Sobat Sertifikasiku. Jadi yang belum tahu apa itu sertifikasiku, sertifikasiku merupakan platform edukasi online yang menyediakan pelatihan, pembelajaran, dan persiapan uji kompetensi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan di berbagai bidang. Jadi selain untuk sertifikasi kompetensi, kita juga ada pelatihan untuk meningkatkan skill-skill. Jadi bisa dicek aja di www.sertifikasiku.com. Dan selain itu, buat yang baru join nih di dalam program Bisik, yang belum tahu Bisik itu merupakan bincang asik. Jadi kita menghadirkan berbagai rangkaian webinar dengan topik-topik menarik dan bermanfaat. Buat sobat sertifikasiku yang mau tahu webinar kita yang akan datang, bisa langsung cek di Instagram kita. Karena banyak webinar yang akan hadir di @sertifikasiku.com. Dan buat yang mau tahu juga kira-kira ada webinar apa aja sih sebelumnya yang udah kita hadirkan, bisa cek juga di YouTube kita karena sudah banyak sekali recording dari webinar kita di Sertifikasiku. Jadi search aja di YouTube Sertifikasiku. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Tesya yang sore hari ini akan bersama ngabuburit bareng juga nih bareng Sobat Sertifikasiku dari pukul 3 hingga pukul 4 sore hari ini. Dan ini kita sudah kehadiran juga nih Sobat Sertifikasiku, narasumber kita yang luar biasa, beliau merupakan seorang praktisi di digital marketing. Mungkin buat Sobat Sertifikasiku nih yang mau tahu kira-kira apa saja sih, seperti apa profil beliau, kita langsung welcome aja nih ada Mas Radius. Halo Mas Radius, selamat sore. Ini harus bisik-bisik ya? Enggak kan ya? Enggak kok Mas, ini kita Karena namanya bincang-bincang. bisik. Iya, bincang asik aja Mas nih di Oke. sore hari ini. Halo. Halo, gimana kabarnya Mas Radius? Alhamdulillah masih kuat puasa. Alhamdulillah masih lancar ya puasanya ya, belum ada yang Insya bolong Allah. ya? Tadi malam bolong. Oh tadi malam bolong, oke. Malam-malam bolongnya, sama Iya. kalau gitu Mas. Oke Mas Radius, boleh kali ya nih diceritain nih profil Mas Radius sedikit biar sobat sertifikasi yang udah kenal lebih kenal lagi nih tentang Mas Radius. Waduh. Apa ya? Mungkin Kalau kesibukannya sekarang apa nih Mas? kalau sibukannya sih saya masih aktif jadi salah seorang digital marketing lead ya, kepala digital marketing di sebuah perusahaan coworking space di Indonesia. Mungkin pernah dengar namanya Go Work. Nah, itu saya sebagai digital marketing di sana. Jadi sekarang memang lebih fokusnya di digital marketing gitu ya Iya, Mas ya? tapi di luar itu juga ngajar sih, sambil ngajar tentang digital marketing juga di banyak Oh, beberapa kursus. oh ngajarnya di kursus atau di universitas juga mungkin Mas? Kalau universitas belum, doain Belum aja ya? ntar ada yang mau ini ngajakin Amin. ini ya. Semoga after dari webinar ini ada yang ngajakin gitu ya Mas ya. Amin. Amin. Oke Mas Radius, kita mungkin langsung aja nih bincang-bincang asik hari ini. Boleh. Jadi boleh kita mulai dari ada pertanyaan pertama nih Mas Radius. Boleh nih diceritakan lebih dahulu pengalaman kerja Mas Radius di dunia digital marketing. Mungkin saya akan ini dulu ya, akan tanya dulu sih ke teman-teman semua, mungkin bisa sambil di kolom chat juga gitu kan. Boleh, Kebanyakan boleh. teman-teman di sini profesinya sebagai apa? Apakah sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, atau mungkin juga lagi kerja tapi pengen banting setir ke digital marketing gitu ya. Sambil di kolom chat ya, nanti saya sambil baca-baca. Ya, boleh, Oke. boleh sobat sertifikasiku boleh di chat nih profesinya sekarang apa aja. Oke, tuh udah banyak. Mahasiswa, akuntan, kerja. Oh, banyak tuh. Jakarta itu bukan pekerjaan, Jakarta itu kota. Oke, tadi pertanyaannya pengalaman ya. Pengalaman. Oke, jadi sama sih dengan teman-teman semua gitu kan. Kalau misalkan di bidang pengalaman, saya kurang lebih
mulai belajar digital marketing itu semenjak lulus kuliah gitu, belajar digital marketing itu. Bahkan sebenarnya kalau benar-benar belajarnya sih sebelum pas di kuliahnya, tapi lebih mantapnya lagi setelah kalau lulus kuliah. Jadi itu kurang lebih udah 7 tahun di dunia digital marketing, terutama di organic acquisition. Kan ada macam-macam tuh, ada paid media sama organic media kan di dunia digital marketing. Jadi udah 7 tahun di organic acquisition. Jadi saya manfaatin organic dari SEO, dari mainin sosial media, mainin trending topik dan segala macam. Jadi pengalamannya sekarang udah 7 tahun, udah 17. Gitu, jadi Tasya. Oke, baik. Di kolom chat juga ada banyak nih, Mas Radius yang ngomong, ada yang mahasiswa, ada juga yang udah lagi buka usaha dan lain sebagainya. Jadi mungkin karena beragamnya nih untuk serta kita hari ini, boleh kali Mas Radius untuk jelasin sedikit sebenarnya kalau digital marketing itu apa sih menurut Kak Radius, dan menariknya itu apa dari digital marketing? Oke. Mungkin saya akan tanya lagi nih ke semua, biar namanya juga bincang kan ya, jadi iya, bincang asik, biar asik gitu kan, biar kita sama-sama dekat. Nah, kan kita tahu ada radio, ada TV, ada komputer. Nah, dari ketiga media tersebut mana yang masuk ke dalam media digital? Oke, boleh dibantu jawab. Boleh jawab di chat. Ayo. Komputer. Komputer. Semua ada yang jawab. Semua. Ya, semua. Ini semua. Oke. Jadi ada yang perlu harus teman-teman semua garis bawahi ya. Kalau semua memancarkan atau menggunakan elektronik, itu dikenal sebagai digital. Ya, mau itu radio juga kan pakai listrik ya, elektronik ya. Jadi radio benar masuk ke dalam media digital, terus kemudian TV juga masuk ke dalam media digital, komputer media digital, handphone kita juga media digital. Jadi digital marketing itu kita bagaimana, kalau istilah kasarnya sih mengeksploitasi ya, memanfaatkan itu semua yang punya jaringan listrik untuk dipakai marketing. Mungkin tadi ada yang ibu rumah tangga gitu kan, mungkin kalau ada yang pernah ke Tanah Abang gitu kan, mampir pengen beli baju. Kira-kira apa yang bikin kalian tertarik untuk beli sebuah baju? Saya yakin semua tertarik karena nggak dengar suara abangnya yang teriak-teriak atau suara mbaknya yang teriak-teriak di Tanah Abang. Nah, kalau kita perhatikan, itu kan effortnya butuh gede banget ya, Tasya ya, butuh effort yang gede banget untuk teriak ya. Apalagi kalau puasa kayak gini, teriak-teriak kayak gitu rasanya cepet haus. Nah, dengan bantuan digital marketing, dengan cara kita iklan di TV, kita iklan di radio, kita iklan di komputer, atau kita iklan di perangkat handphone kita, itu akan menghemat energi. Jadi kita nggak perlu lagi teriak-teriak, kita nggak perlu lagi pasang banner di pinggir jalan yang rame, kita nggak perlu lagi pasang baliho di jalan-jalan arteri dan segala macam. Bahkan sekarang iklan itu sudah bisa sampai di tangan kita, gitu loh, udah bisa sampai di tangan kita, dan itu bagi banyak bisnis itu menguntungkan. Kenapa? Cost saving, menghemat. Jadi digital marketing itu bisa dikatakan menghemat pengeluaran juga bagi bisnis. Karena medianya udah semua orang udah punya. Sekarang tinggal klik satu tombol, bisa muncul di handphone siapa saja. Selama itu masih jadi masuk ke dalam target audiensnya kita. Itu sih pengertiannya. Di digital marketing adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan platform digital untuk melakukan proses marketing. Ingat ya, marketing beda sama sales. Oke. Jadi saya highlight lagi, untuk digital marketing itu tujuannya juga untuk menghemat cost. Ya, betul, menghemat cost. Itu ada yang nyebut juga di komentar tuh, menghemat cost. Ya, sepertinya sudah terjun juga beliau di digital marketing. Oke, mungkin itu untuk yang pebisnis ya, Mas Radius. Kalau digital marketing selain untuk di bisnis, bisa digunakan untuk apa saja tuh? Mungkin selain di bisnis ya, personal branding juga bisa. Misalkan, ya walaupun emang nanti endingnya akan jadi bisnis juga sih, saya yakin. Cuma untuk personal branding, digital marketing juga perlu. Katakanlah kayak gini, kita mau tahu informasi terbaru tentang hidup seseorang, ya artis atau siapapun, public figure gitu kan. Nah, mau nggak mau kan kita akan bertanya ke sumber-sumber yang terpercaya. Kalau dulu kan, kalau misalkan kita mau tahu lagi ada gosip apa di selebritas siapa gitu, kita akan nonton TV, channelnya channel
apa yang celurit itu, yang lebih tajam dari celurit, itulah pokoknya saya nggak ingat gitu, lebih tajam dari celurit atau apapun itu. Kalau sekarang kan dengan mudahnya kita cari gosip terbaru 2021 menggunakan search engine, akan muncul tuh banyak tuh pilihan tuh dari media-media besar seperti Detik, Tribun, Kumparan dan segala macam. Kita tinggal pilih kan, kita tinggal menikmati mana yang menurut kita, oh kita pengen baca itu nih, kita pengen baca tentang gosip, ya gosip yang paling relevan terpercaya siapa yang ngasih tahu gosip, ya mungkin Okezone atau mungkin Detik dan segala macam, ya kita tinggal pilih mau platform mana. Kalau dulu kan nggak semuanya harus pakai TV, semua harus lewat koran, semua harus lewat mouth to mouth gitu kan, harus dari mulut ke mulut. Nah jadi untuk personal branding itu bisa dipakai. Jadi ada yang mau nyalek, mau jadi calon legislatif mungkin, atau mau jadi calon presiden, nanti cobain deh maksimalin digital marketing untuk jadi calegnya. Gitu Tesya. Iya, atau mau jadi selebgram bisa atau juga jadi personal selebgram gitu kan. branding. Nanti ada yang bayar untuk jasa influencingnya kan, siapa tahu gitu. Ya Iya, balik lagi ke bisnis jadinya bisnis ya. ya, benar-benar. Oke, Mas Radius, seperti tema kita nih hari ini. Jadi tema kita, topik kita adalah semua bisa belajar digital marketing. Ya. Menurut Mas Radius nih, apakah orang yang belajar digital marketing itu berarti tidak hanya perlu punya background IT atau komunikasi, itu bagaimana Mas Radius? Tebak-tebakan yuk. Saya kira-kira background-nya apa sekolahnya? Oke, boleh ditebak nih Sobat Sertifikasiku, mungkin udah ada yang kenal juga. Ya, ada yang udah kenal mungkin. Manajemen, oke. Teknik. IT, Ilkom, STM, pasti Saintek. Oke, masih ada hubungan Saintek. Elektronika, MIPA, waduh, ekonomi. Sastra, akuntansi, waduh, tampang megang duit banyak gitu. Geofisika tuh. Geofisika, baik. Saya pernah daftar geofisika UGM, tapi nggak keterima. Manajemen keuangan, teknik industri. Oke, banyak sejarah hukum. Hampir ada yang dekat tadi ya, ada yang dekat jawabannya, tapi masih kurang lengkap. Oke, jawabannya adalah saya lulusan teknik kimia. Ayo loh. Wow. Tesnya juga kaget. Jauh kan? Teknik kimia bisa jadi seorang digital marketer profesional. Bisa, jelas bisa. Siapapun bisa belajar kan? Siapapun bisa belajar. Betul. Jadi saya dari teknik kimia gitu kan, teknik kimia. Terus kemudian banyak yang bertanya, loh kok teknik kimia banting setir ke digital marketing Mas? Nggak malu sama ijazah? Loh, ntar dulu. Saya pernah di pabrik juga kok, di salah satu perusahaan multinasional. Ya multi internasional lah, karena ekspatriatnya banyak banget, di oil and gas, lalu di farmasi juga pernah. Nah, namun karena saya punya dari zaman kuliah passion-nya adalah nulis, nggak kuat dengan pukulan yang ada di industri. Kemudian saya keluar dari industri, lalu nyari-nyari kerjaan. Nah, sambil nyari-nyari kerjaan, karena kondisinya waktu mau nikah, istri saya bilang, selain teknik kimia, Mas punya kemampuan apa lagi? Kata calon istri saya waktu itu, oh saya punya kemampuan digital marketing nih, terutama SEO ya, waktu itu saya spesifik di SEO. Kemudian saya apply SEO, di posisi SEO di agensi, terima. Nah, dari itulah saya belajar tentang semua digital marketing, bukan hanya SEO. Sampai sekarang. Jadi dari waktu itu di agensi kecil yang mungkin bisa dikatakan ruko, pindah ke sebuah media besar, Jalan Tikus. Dari Jalan Tikus sekarang megang brand yang ya bisa dikatakan brand gede juga sih, multinasional juga. Banyak dari investor Singapura, banyak itu di GoWork, megang GoWork. Oke. Jadi memang bisa, siapa saja bisa ya untuk menjadi digital marketer. Jelas, siapapun bisa gitu kan, selama mereka mau belajar. Karena digital marketing itu bukan yang saya udah pernah ikut cara naikin follower Instagram nih gitu kan, saya udah bisa dibilang digital marketing. Ntar dulu, itu kan baru nambahin follower. Nah, sekarang gimana saya dari followers itu bisa bikin supaya beli produk misalkan. Nah, itu kan prosesnya panjang tuh. Nah, di digital marketing itu dijelaskan gimana sih caranya ngetahuin apakah audiens yang udah jadi followers kita mau beli produk kita atau enggak. Nanti ada step-stepnya.
Kita Iya. sebutnya funneling ya di marketing. Oke. Oke, jadi buat yang masih baru juga nih Mas Hmm. Radius, kira-kira apa sih hal utama yang harus dipelajari dulu untuk menjadi seorang digital marketing Mas? Belajar digital marketing itu sebenarnya gampang ya, karena enaknya digital marketing dengan konvensional marketing. Nah, tahu nggak nih bedanya antara digital marketing sama konvensional marketing? Tahu nggak? Oke, bedanya konvensional Nah, bedanya marketing. konvensional sama digital marketing, tahu nggak bedanya apa? Di mana letak bedanya di mana? Mungkin ada yang udah pernah ikut kelas oke medianya. Lalu ya, tadi kan sebenarnya TV juga masuknya sebagai media digital ya, tapi kenapa TV dikategorikan sebagai konvensional? TV masuknya konvensional loh, radio juga masuknya konvensional. Digital di balik layar, online dan offline. Oke, jadi gini, uh, kita coba ingat-ingat ya. Ada yang ingat nggak ini iklan apa nih? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, tuh langsung tuh. Indomie. Indomie. Tuh. Energen, ada yang jawab energen. Energen. Tuh. Nah, sekarang coba bayangkan gitu kan, hanya gara-gara sebuah lagu, lagu disetel secara digital kan, kalian bisa tahu bahwa itu adalah iklan Indomie. Dan itu akan selalu ditunggu-tunggu kapan waktunya. Kapan waktunya? Waktu iklan Indomie. Ya, waktu iklan Indomie paling sering kalian dengarkan itu kapan? Mau makan, mau buka puasa, pas puasa, betul. Kenapa dimunculkannya pas puasa, kenapa nggak setiap hari? Karena orang puasa tuh seleranya tinggi gitu. Darah tinggi pas tanggal tua, bayar iklannya mahal, enak buat itu, impact lebih cepat biar makin kepengen, biar nafsu, momentum. Nah, benar, momentum. Karena Indomie kan simpel, tinggal seduh jadi makan. Jadi kalau misalkan buat orang yang terlambat sahur, apalagi sahur ya kan, iklan-iklannya munculnya kan sahur nih, Indomie. Ya kan? Jadi pas mereka telat bangun sahur yang mendekati imsak, Indomie bisa dimasak dalam waktu 5 menit. Gitu lah. Jadi gampang. Kamu bisa langsung makan cepat, gitu kan, makan cepat tanpa harus nunggu masak yang bertele-tele, kamu langsung makan dan bernutrisi. Gitu. Nah, ini kan jadi kayak salah satu bagian strategic planning dalam marketing bahwa ya udah iklan Indomie dimunculkan aja setiap bulan puasa. Tapi ketika kamu ngiklan itu di TV gitu kan, kamu bisa ngebayangin nggak sih cara ngeceknya orang yang bener-bener beli Indomie gara-gara mereka lihat iklan di TV atau enggak? Susah dong, ya kan? Susah, tentu susah. Nah, untungnya digital marketing itu bisa menganalisa sampai sedalam itu. Apa? Misalkan kita ngiklan di Instagram, kita bikin iklan di Instagram dengan gambar yang spesifik hanya untuk audiens Instagram, kita targeting audiens Instagram itu usianya berapa sampai berapa, di daerah mana, dan sampai dia kesukaannya apa. Nah, kemudian kan kelihatan jumlah reach-nya, jumlah impression-nya, kan ketahuan tuh. Jadi bisnis bisa ketahuan, oh dari Instagram ketika saya udah ngeluarin uang 1 juta, ternyata ke reach-nya 100 orang atau ke 100 unique user. Berarti dia bisa hitung tuh. Dari 100 unique user ini, yang beli Indomie berapa? Katakanlah dari 100 itu, 100-100-nya beli. Berarti kan kalau harga Indomie itu satu bungkusnya katakanlah 5.000, 5.000 kali 100, berarti udah 500.000. Bener ya? Berarti 500.000. Dia ngeluarin iklan 1 juta, dia kembali 500.000. Berarti kan masih rugi 500.000 kan ya, jatuh hitungan hitungan kasarnya gitu. Jadi dia masih rugi 500.000. Nah, nanti dengan digital marketing seperti ini dia analisa kenapa cuma 500.000 yang beli. Oh, ternyata audiensnya nggak sesuai. Oke deh, untuk next iklan kita ganti yang biar sesuai. Gimana nih, apakah gambarnya harus diganti atau message-nya harus diganti atau audience targetingnya perlu kita ganti, sehingga pada the next ad, iklan selanjutnya yang pakai Instagram, yang balik 1 juta. Syukur-syukur kalau lebih dari 1 juta. Gitu. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan mengapa pemasaran digital itu lebih disukai daripada pemasaran tradisional atau konvensional, itu karena memang digital bisa lebih menganalisisnya lebih jelas begitu ya Mas? Betul, iya. Karena di situ kan udah kelihatan tuh di dashboard tuh. Misalkan kalau dulu kan kita harus lihat dulu, oh iklan yang tayang di sinetron tersanjung itu bagus, audiensnya ibu-ibu kalau kata orang TV-nya. Tapi apakah kita yakin orang audiens ibu-ibu yang nonton itu
ngelihat lalu langsung beli, enggak kan, gitu, enggak. Nah, sedangkan pakai digital audience, pakai digital media gampang. Mereka udah punya datanya. Kita mau iklan di audiens 10, audiens usia berapa, udah kelihatan tuh. Nanti kira-kira iklannya akan nge-reach 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang, 4 juta orang. Nanti dari 4 juta orang itu kira-kira yang kemungkinan forecasting, perencanaan apa namanya, peramalan menurut si tools menurut si platform digital itu, ini akan berapa orang nih yang kira-kira berpotensi untuk membuka, bisa 10%, bisa 1%, bisa berapapun, itu bervariasi. Oke, jadi kalau menurut Mas Radius sendiri nih, karena sekarang kan memang apalagi di masa pandemi makin banyak orang juga yang berbisnis di dunia digital. Nah, untuk prospek karir di digital marketing kalau menurut sudut pandang Mas Radius itu seperti apa, Mas? Apa saja gitu? Kalau teman-teman semua buka LinkedIn, kalau misalkan teman-teman semua buka LinkedIn ya, selama pandemi dari Maret sampai sekarang, perhatiin deh, pasti positioning digital marketing tuh request-nya tinggi banget. Bahkan beberapa kali tuh saya dapat notifikasi di akun LinkedIn saya bahwa banyak dari brand yang seperti meng-highlight atau memprioritaskan secara tinggi untuk posisi digital marketing. Apa artinya? Artinya mereka butuh, gitu loh. Artinya mereka butuh dan mereka butuh cepat. Bayangin, bisnis butuh cepat, tapi kandidatnya nggak ada, atau katakanlah kandidatnya minim, gitu loh. Harus rebutan dari lima perusahaan yang sama-sama butuh digital marketing. Ternyata 1 tahun itu hanya bisa meluluskan 1 atau 2 digital marketing yang benar-benar siap untuk dipakai kerja. Apalagi punya kapabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan, mungkin secara sertifikat, ya kan, dia harus punya sertifikat Google Analytics, harus punya sertifikat Google Ads, harus punya sertifikat Instagram Ads dan segala macamnya, teknik gitu. Jadi mana nih yang apa namanya, yang dibutuhin di dunia kerja tuh seperti itu. Jadi demand-nya tinggi tapi bahan bakunya nggak ada atau bahan bakunya minim. Nah, selama pandemi ini tinggi banget. Jadi buat teman-teman yang punya keinginan untuk berkarir di dunia digital marketing, ya ayolah, cepat keluar, selesaikan sekolahnya atau selesaikan kursusnya. Kalau emang kalian ambil kursus di sertifikasi, selesaiin kursusnya, karena perusahaan tuh udah manggilin kalian, ayo sini. Kalau istilah azan maghribnya udah beduk nih, tinggal nunggu kalian datang aja ke masjid gitu kan. Udah ada takjilnya, tinggal nunggu kalian mau buka puasa di sini, ayo sini gitu. Benar-benar. Jadi jangan sampai udah datang lamar tapi sia-sia nih karena ternyata kayak gitu. Oke, menyambung dari pernyataan Mas Radius nih tadi tentang sertifikat. Kalau menurut Mas Radius sendiri penting nggak sih seseorang yang mau terjun di dunia digital marketer memiliki sertifikasi digital marketing? Nah, penting. Apalagi buat yang fresh graduate ya, yang belum punya pengalaman. Kan fresh graduate kan katakanlah di kampus belajar. Mungkin yang buat orang komunikasi, bagaimana komunikasi efektif melalui media, ya itu di 2 SKS, 3 SKS ada lah, saya tahu yakin. Tapi apakah iya gitu loh? Apakah iya itu akan dilihat? Apakah banyak perusahaan yang melihat sampai ke lembar nilai ya kita nyebutnya ya, apa sih? Aku lupa. IPK. Kalau IPK kan secara general kan, tapi ini sampai ke kan setiap tahun kan kita kayak itu ya, transkrip, transkrip, nggak KHS kan, kartu hasil studi kan, itu udah jauh banget. Transkrip, apakah iya kalau misalkan mereka itu ngelihat sampai ke transkrip, ngeliatin oh dia ternyata berdasarkan kuliahnya, waktu zaman kuliah materi tentang komunikasi itu dapatnya A+, A+ gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya balik lagi, sekarang jujuran deh, kalian kerjain soal nyontek atau enggak? Ayo, nyontek atau enggak gitu. Nyontek atau enggak, atau ngerjainnya bareng temen atau enggak gitu kan. Nah, kan nilai bisa dimanipulasi. Ya kan, nilai bisa dimanipulasi. Tapi kalau sertifikat keahlian bisa dimanipulasi enggak? Karena ada standar ya toh, ada kayak evaluasi awal sama evaluasi akhir. Benar ya? Saya yakin di sertifikasi juga ada tuh pre-evaluation sama post-evaluation. Nah, ketika mengeluarkan sertifikat, pasti akan menyesuaikan dengan nilai pre-evaluation sama post-evaluation. Nah, sertifikat inilah yang kemudian akan menjadi kayak semacam pedangnya teman-teman nih kalau mau perang nih. Jadi, ketika ada lowongan pekerjaan, membutuhkan digital marketing, kemudian teman-teman semua punya sertifikat yang kualifikasinya sesuai. Misalkan harus bisa baca Google Analytics. Kalian punya sertifikat Google Analytics.
Ada tuh, taruh di lamaran kalian, dan kemudian dibaca sama HRD-nya. Oke, jadi CV-nya kalian tuh nggak bakal berakhir di papers reader lah, intinya gitu, nggak bakal berakhir di papers reader, karena setidaknya ada sertifikat Google Analytics yang bikin kalian lolos ke seleksi berikutnya. Jadi penting banget untuk punya sertifikasi. Karena saya pun ketika ditanyain waktu mau kerja di GoWork tuh seperti ini. Saya punya bukti bahwa saya udah kerja dan udah mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya dari sisi digital marketing. Kemudian ditanyain, ada sertifikasinya nggak, Mas? Aduh, mampus, saya belum punya sertifikasi Google Analytics. Tapi secara implementasi saya bisa mengimplementasikan Google Analytics sampai mungkin kalau terakhir saya tes itu udah masuk ke level advance lah ya, udah masuk ke level advance. Nah, tapi kan yang dibutuhkan sertifikasinya, kata mereka gitu. Saya butuh melihat sertifikasinya ada atau enggak. Saya belum punya, tapi kasih saya waktu 1 bulan, saya akan kasih sertifikasinya segera. Ya untungnya waktu itu perusahaannya mau, boleh deh Mas gitu kan. Ya, walaupun emang itu ending udah sampai ke wawancara dengan CEO juga sih, ditanyain soal sertifikasi itu. Oke, jadi tetap perlu ada bukti Tetap dari perlu ada negara, bukti, begitu ya. ya Mas ya. Iya. Sertifikasi sendiri kan memang dibuktikan oleh BNSP sendiri atau negara, jadi lebih Betul. dipercaya salah satunya begitu ya Mas. Oke, karena ini bincang asik nih Mas, boleh kita kali ya untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah rame nih di kolom chat. Boleh. Aku coba bacain nih, ada dari Fadil Rizky. Halo Mas Radio, saya mau bertanya, untuk switching karir menjadi seorang digital marketer, sekiranya platform pembelajaran apa yang sekiranya bisa digunakan? Seperti itu. Mungkin ada. Alhamdulillahnya sekarang ada banyak ya, Fadil ya. Jadi udah nggak perlu pusing sih, udah nggak perlu pusing. Kalau dulu zaman saya, ya bocoran lah ya, saya belajar digital marketing 2008. Google aja itu kan baru keluar kan tahun 2000-an tuh. 2008, dan itu belum ada yang namanya Digital Garage, belum ada Google Analytics Academy, belum ada Facebook Academy aja belum ada. Jadi benar-benar saya belajar itu A/B testing di lapangan langsung dengan dashboard, langsung ini apa maksudnya, ini apa, ini satu-satu. Jadi sekarang karena udah banyak, saya nggak bisa nyebutin satu-satu, tapi ini ada salah satu platform yang bagus, sertifikasi juga bisa jadi salah satu rekomendasi teman-teman semua. Apalagi sertifikasi ada ini kan ya, ada sertifikatnya diakui dari badan sertifikasi ya. Iya, benar ya, sekali. Jadi BNSP. Jadi mungkin teman-teman bisa consider untuk pelatihan-pelatihan yang disertifikasi itu. Pokoknya pelatihan apapun selama itu bukan diadakan oleh perorangan ya, selama itu bukan diadakan perorangan, itu diadakan oleh lembaga kayak sertifikasiku, saya rekomendasikan untuk ikutin. Kenapa? Karena ada sertifikatnya atau ada proof of attendance, bahwa ya setidaknya proof of attendance lah, bahwa kalian pernah hadir ikut seminar atau kalian pernah ikut pelatihan tersebut yang nanti bisa kalian pakai untuk nunjukin saya pernah ikut kok, gitu, udah pernah ikut pelatihan atau udah pernah ikut seminar atau udah pernah ikut pelatihan digital marketing, dan ini sertifikasi bahwa saya pernah ikut. Oke. Ya. Terima kasih untuk jawabannya, Mas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Reza Eka Putra. Apa aja sih skill standarisasi digital marketing yang dibutuhi di dunia kerja? Pertama, harus bisa baca data. Ya, karena kan digital marketing akan berhadapan dengan data. Kayak misalkan, teman-teman tahu nggak sih bedanya awareness sama impression? Ayo saya tanya nih, tahu nggak bedanya awareness sama impression? Oke, mungkin yang tahu boleh nih di kolom chat. Beda awareness dan impression. Ya. Sepi nih Mas, kayaknya pada nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Kalau kita harus ikut pelatihan di sertifikasiku tuh biar tahu bedanya itu. Awareness kesadaran, impression itu kesan. Nah, oke. Sekarang kalian tahu nggak berapa orang yang udah sadar dengan iklan kalian? Iya. Waduh, nggak ada, belum tahu. Ya udah. Nah, salah satu caranya adalah dengan membaca data, gitu kan. Ketika kalian nge-launching campaign dengan objektif awareness, yaitu tingkat kesadaran, ketika iklan tersebut sudah kalian tayangkan, berapa orang sih yang sadar ngelihat iklan kalian, gitu dong, ya kan? Sama kayak di iklan TV. Wah, saya punya penonton 2 juta di seluruh Indonesia. Oke, dari 2 juta itu berapa banyak yang nonton, ditanyain. Orang TV bisa jawab nggak? Nggak bisa. Nah, kalau orang digital marketing ditanya harus bisa jawab tuh. Iklan udah ditayangin selama 7 hari, gitu kan ya. Yang udah lihat berapa banyak? Nah, kalian harus bisa jawab. Artinya kalian harus bisa baca data, gitu. Itu yang paling wajib ya, harus bisa baca data.
Jadi harus bisa ngebedain kalau orang habis ngelihat iklan berbentuk awareness atau kalian ngejalanin campaign awareness, mau itu iklan ataupun non iklan, berbayar atau tidak berbayar, kalian harus bisa identifikasi. Atau latihan deh sekarang. Kalian kalau habis posting di Instagram, kalian lihat tuh ke akun Instagram kalian, lihat ada matriks apa aja di postingan insight. Kalau akun kalian bisnis bisa lihat insight. Nah, kalian baca deh baik-baik, kan situ ada keterangannya tuh. Nah, mulai deh belajar baca pelan-pelan. Oh, ini tuh maksudnya ini. Oh, ini maksudnya itu. Oh, itu maksudnya demikian dan segala macam. Oke. Oke, jadi garis besarnya yang harus paling bisa itu membaca data. Ya, karena semuanya bentuknya angka ya, bukan perasaan. Oke, bukan perasaan ya sobat sertifikasi, tapi angka. Angka, Nah, bukan perasaan. yang mau coba bisa mungkin Instagramnya dibuat akun bisnis dahulu tuh kalau mau belajar seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan ini dari Wahyu Setiawan. Untuk menjadi seorang digital marketing, perlukah untuk memiliki skill editing? Gimana, Mas? Nah, ini beda cerita. Jadi emang kan digital marketing itu kan luas ya. Digital marketing kan luas. Jadi gimana caranya kita memaksimalkan berbagai macam media digital untuk mempromosikan konten kita atau mempromosikan produk, jasa, barang dan segala macam. Salah satu caranya adalah menyediakan konten. Ya, kita kalau mau marketing nggak ada konten, nggak ada produk, ya apa yang mau dimarketingin gitu kan. Bahkan kalau kalian perhatikan, pernah nggak sih di sini ada yang datang ke pasar terus kemudian ngelihat ada orang teriak-teriak pakai toa segede masjid, segede yang terpasang di masjid di atas angkot, teriak-teriak untuk manggil orang gitu kan. Nah, nampilin apa sih, atraksi sulap ya kalau nggak salah ya, atraksi sulap ya. Pada akhirnya apakah dia jualan trik sulap? Enggak dong, dia jualan apa? Dia jualan obat. Artinya dia punya produk. Ya kan, dia artinya dia punya produk untuk dijual. Nah, sama gitu loh. Kalian harus punya konten untuk dimarketingin. Nah, salah satu konten itu dibuat dengan cara editing. Ya, entah itu dengan menggunakan software seperti Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Tapi nggak mesti harus, ya. Nggak mesti harus. Jujur, saya nggak punya kemampuan untuk editing. Saya nggak punya kemampuan untuk editing, saya nggak punya kemampuan untuk animasi, gitu kan. Bahkan saya nggak punya kemampuan untuk web development. Kan kita tahu bahwa salah satu platform digital yang paling wajib dimiliki itu adalah website. Benar dong? Ya. Karena itu salah satu bentuk istilah di marketingnya namanya own media. Media yang kita miliki. Gitu loh. Kita punya website, ya website itu terserah kita. Mau kita buat jadi stasiun TV, mau kita buat jadi platform iklan, mau kita buat jadi sejenis portal berita, ya terserah kita dong, karena itu own medianya saya. Nah, saya nggak punya kemampuan itu, tapi saya punya teman, saya punya kolega, saya punya kenalan yang lebih jago. Ya, kenapa nggak kolaborasi? Tapi kalau emang teman-teman semua punya keahlian di bidang itu, ya syukur, malah lebih bagus. Jadi nggak perlu. Ini kelebihannya ya. Kelebihannya adalah kalian bisa langsung kerja, gitu kan? Kalian pengen bikin, saya mau materi promosi bulan ini animasinya seperti ini. Mungkin ada animasi yang muter-muter jungkir balik, ya terserah kalian lah. Kalian bikin satu malam selesai. Tapi kalau misalkan melibatkan orang lain, kalian harus minta tolong dulu dong. Mas, Mbak, permisi, saya mau minta tolong dibikinin konten seperti ini, harus ada animasinya jungkir balik. Kalian juga harus cerita dong, jungkir baliknya ke atas apa ke bawah, ke kiri atau ke kanan, kan harus cerita gitu kan ke orangnya itu. Nanti setelah dikasih, terima jawaban, oke, requestnya saya terima. Selesainya kapan? Jadi lihat dulu, dia urutannya berapa nih, urutan desain kamu masuk ke urutan berapa, jadi harus sabar-sabar aja tuh. Oke. Tuh ada yang bilang aplikasi Canva lebih mudah untuk pemula. Ya, kalau misalkan nggak punya kemampuan desain, pakai Canva aja, gampang. Tuh, udah banyak sekarang platform editing yang mudah. Kalian udah paling bersyukur lah sekarang ini, karena udah banyak aplikasi-aplikasi yang bantu kalian. Kalian bisa bayangin zaman 2008 itu Photoshop masih jadi software andalan untuk bikin grafis. Jadi bayangin susahnya orang-orang zaman dulu untuk bikin poster website. Saya ngalamin. Oke. Benar, Mas. Jadi menyambung dari sebenarnya penasaran sedikit nih, Mas. Beberapa lowongan pekerjaan ada requirements-nya itu untuk digital marketing harus bisa UI UX. Ada beberapa saya lihat. Sebenarnya apakah digital marketer itu cukup konsep saja atau juga teknis, Mas? Begitu. Nah, jadi kalau misalkan bicaranya karir ya. Ini bicaranya karir ya. Nah,
banyak perusahaan yang mohon maaf ini saya harus bocorkan. Jadi kalau misalkan di sini ada pemilik owner yang masih melakukan praktik-praktik seperti itu, tolong segera sadarlah ya, tolong segera sadarlah. Yaitu adalah menghemat biaya man hour. Menghemat biaya man hour atau manpower, sorry. Menghemat biaya manpower. Istilah ini di pabrik kentara banget. Apa itu manpower? Jadi mengurangi jumlah pekerja untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dalam satu waktu yang sama. Contohnya kayak gini. Kita bicaranya nggak usah ke digital marketing dulu, kita bicaranya ke proses manufaktur. Okay. Kalau misalkan proses manufaktur itu kan bikin mobil ya di Toyota atau di Honda dan segala macamnya. Bikin mobil itu kan semuanya udah otomatis kan ya, semua otomatis. Nah, untuk yang unit-unit kecilnya itu kira-kira dikerjakan oleh orang atau dikerjakan oleh mesin? Ya, pasti ada yang orang dong. Ya kan, pasti ada yang orang dong. Karena untuk ngecek ya, untuk ngecek presisi, untuk ngecek berbagai macam kualitasnya, apakah ternyata pin yang mau ditaruh di situ lecet atau enggak, karena kalau lecet kan berarti harus retur gitu kan. Nah, untuk mengerjakan unit sebanyak itu, kalau untuk mobil gampang, ya kan? Karena jumlahnya sedikit. Produksi mobil itu kan setahun bisa kita hitung lah ya. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan handphone. Bayangkan handphone harus ngecekin item-item sekecil itu dan itu orang yang ngerjain. Berarti kan nambahin orang biar hasilnya cepat. Bisa jadi dalam satu batch, dalam satu kali produksi, untuk masang layar AMOLED di handphone kalian itu butuh 5-10 orang. Ya kan? Nah, untuk mengurangi itu, gimana caranya? Ya, ada dua. Pakai mesin atau layarnya sudah terpasang secara otomatis dari pabrikasi. Gitu dong. Nah, sama seperti digital marketing. Saya pengen orang digital marketing, bisnis-bisnis nih biasanya kayak gini, saya pengen orang digital marketing yang bisa desain atau yang bisa UI UX biar gampang. Kenapa? Karena kalau misalkan ternyata setelah dia melakukan aktivitas digital marketing di website, ternyata dari sisi user experience-nya jelek. Nah, dia udah tahu tuh harus diapain. Jadi cepat, ya kan? Lebih cepat. Nah, cuma sayangnya nggak semua orang bisa UI UX, nggak semua orang punya kemampuan seni. Kadang kita bisa bandingin deh, dari 10 anak yang menggambar, mungkin 3 atau 4 anak diantaranya itu akan kesulitan membedakan mana warna merah, mana warna hijau, atau warna kuning. Kita pun seperti itu. Dari 10 orang yang diuji cobakan, mungkin ada 2 atau 3 orang yang punya, maaf saya katakan buta warna, entah parsial, entah full gitu kan. Jadi untuk mengurangi itu, kadang bisnis ada yang sampai yaudah, saya minimal digital marketing harus bisa UI UX, harus bisa editing, harus bisa admin, harus bisa bikin website, harus bisa copywriting. Waduh, mohon maaf nih, digital marketing bukan keroyokan. Setidaknya harus satu bidang yang kamu kuasai, yaitu wajib bisa baca data. Kalau saya sih wajib bisa data. Tapi kalau misalkan bisa UI UX, ya katakanlah itu jadi plus lah, karena dengan begitu jadi lebih gampang. Tapi sebisa mungkin jangan jadi jack of all trades. Kalian bisa semuanya, tapi nggak spesifik. Karena itu bahaya banget buat digital marketing. Balik lagi, perusahaan menggunakan digital marketing itu kan untuk melakukan efisiensi. Kalau kalian tidak bisa melakukan efisiensi terhadap hasil yang akan kalian berikan kepada perusahaan, ya generalis versus spesialis benar. Kalau kalian nggak bisa memberikan efisiensi terhadap apa yang kalian lakukan melalui strategi digital marketing, ya perusahaan pasti akan balik nanya, saya udah spending 1 juta, 2 juta untuk iklan, hasilnya apa? Ini banyak nih yang perusahaan-perusahaan suka semena-mena. Yaudah, jalanin aja iklan Instagram Boost, gitu kan? Jalanin aja Instagram Boost misalkan. Lalu besok ditanyain, oke, kemarin udah Instagram Boost, berapa yang beli produknya? Ayo, kalian bisa jawab nggak? Padahal Instagram Boost itu bentuknya awareness. Yep. Bukan lead generation, jelas beda kalau dari sisi digital marketing. Ketika lead generation, kita pengen dapetin data orang yang benar-benar mau beli produk kalian. Sedangkan kalau awareness, ya seluas-luasnya orang bisa tahu bahwa ada sesuatu yang baru dengan produknya kalian, atau ada sesuatu yang baru yang lagi kalian jalankan, entah campaign, entah promosi, entah apapun itu. Jadi jangan bisa semuanya, tapi cobalah jadi satu expert di satu bidang. Kalau emang digital marketing,
saya tekankan kalian harus bisa baca data. Ya, entah itu data Google Analytics, entah itu bisa baca kalian bisa baca Excel sampai bikin pivot table malah lebih oke. Jadi perusahaan nggak perlu ngeluarin biaya untuk beli tools analisa gitu kan. Dengan bantuan pivot table di Excel aja udah beres gitu. Oke, jadi lebih ini aja ya buat sobat sertifikasiku sebenarnya mau jadi spesialis digital marketing di bidang apa gitu ya Mas ya. Ya. Dan tadi terkait Instagram Imbus dan segala macam itu yang teknis disebutkan sama Mas Radius, buat sobat sertifikasiku yang mau tahu lebih lanjut bisa loh untuk daftar di sertifikasiku di sertifikasi digital marketing. Kita juga ada kelasnya. Bisa langsung kalau mau daftar nanti di website kita gitu. Oke Mas, kalau dari marketplace sendiri itu perlu juga nggak Mas digital marketing kayak marketplace? Perlu. Kalian perlu 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 melakukan digital marketing, jelas. Maaf. Gini, kenapa perlunya? Oke. Marketplace kan banyak penjual. Katakanlah kalian berada di dalam pasar, gitu kan. Kalian berada di Tanah Abang, semuanya sama-sama teriak. Ayo kakak, mari kakak mampir beli bajunya, beli kerudungnya, gitu kan. Nah, lalu sama tuh ada yang saya kak. Nah, kalian ada di sebuah pasar Tanah Abang ya, yang semuanya sama-sama jualan baju. Nah, apa yang membuat toko kalian itu layak untuk dikunjungi oleh audiens? Ya, mau nggak mau kan kalian harus melakukan aktivitas digital marketing, ya kan? Nah, ini banyak praktek-praktek yang suka saya temukan seperti ini. Ini jujur yang saya alami ya. Saya juga punya akun di Tokopedia untuk menjual sebuah produk, tapi saya tidak akan sebutkan produknya apa. Yang jelas produknya halal ya, nggak haram, tenang aja. Nah, karena saking bagusnya foto, saking bagusnya deskripsi, saking bagusnya bagaimana cara saya menghandle customer di dalam toko online saya itu, semua item-item saya dikopas ke marketplace lain oleh orang lain. Bayangkan, ya, bayangkan. Dari mulai produk, deskripsi, sampai bagaimana saya menghandle term and condition ya, kita sebutnya term and condition, syarat dan prasyarat atau catatan dari penjual kalau di Tokopedia seperti itu di-copy semuanya di ya saya sebut merek ya, maaf ya, Shopee. Saya searching di Shopee ada, dan fotonya menggunakan foto yang saya jepret, di situ ada trademark saya, lalu deskripsinya saya yang buat, sampai saya buat ada uniqueness bahwa ini hanya untuk Tokopedia user. Bayangin, ada deskripsi itu di Shopee, di akun Shopee. Berarti dipindah platform gitu ya? Benar, pindah platform plek-ketiplek dari foto sampai ke deskripsinya. Artinya apa? Gitu kan? Mereka menganggap bahwa deskripsi atau konten saya itu bagus. Gitu, bagus, dan mereka mengcopy plek-ketiplek untuk dijual di marketplace mereka sebagai, kita nyebutnya reseller ya, atau dropship gitu loh. Tapi mereka nggak bilang, kalau misalkan mereka bilang mau dropship, saya bilang aja, ya udah kalau mau dropship aja nih. Ini foto produknya yang masih raw saya kasih, ini deskripsi yang masih raw saya kasih, nggak perlu ngopas tanpa minta izin. Minta izin malah lebih bagus, saya sediain fotonya, saya sediain deskripsinya gitu. Iya, kebanyakan tanpa izin sekarang. Iya, kebanyakan tanpa izin. Padahal kalau kita izin, ya kalau saya pribadi, ya monggo gitu, silakan. Malah nguntungin buat saya kan. Jadi buat yang marketplace penting melakukan digital marketing. Kenapa? Karena dengan digital marketing, terlepas dari iklan, terlepas dari kalian melakukan apa istilahnya kalau di Tokopedia itu, sampai sekarang saya nggak pakai yang namanya power merchant, mohon maaf, saya nggak pakai power merchant, tapi ada yang namanya power merchant. Nah, itu kan salah satu bentuk aktivitas ya, bentuk aktivitas digital marketing. Nah, itu perlu kalau kalian emang perlu ngiklan, ya iklan aja gitu loh, karena memang terbukti dengan iklan di marketplace produknya akan terjual 2 atau 3% lebih banyak daripada tidak pakai iklan. Jadi aktivitas digital marketing di marketplace juga penting. Oke, jadi biar lalu lintas untuk masuk ke marketplace kita juga bisa terdata begitu ya Mas ya? Betul. Oke. Mungkin bisa menyinggung sedikit nih dari profil Mas Radius sendiri, yaitu ada di bidang SEO Mas. Boleh nggak dijelasin sedikit apa sih peran SEO dalam pemasaran digital gitu Mas? Oke. Mungkin yang mau tahu nih. Banyak yang belum tahu ya. Jadi SEO itu bagian dari internet marketing. Banyak yang bilang bahwa SEO itu keluar dari digital marketing. Enggak, SEO itu merupakan bagian dari digital marketing. Mungkin nanti kalau teman-teman ikut kelas digital marketing dari sertifikasi akan nemuin yang namanya materi. Oh, saya bocorin ya, maaf ya. Mungkin nanti akan menemukan materi yang namanya own media.
earn media sama paid media. Nah, ini adalah salah satu, oke lah, ketiganya ini adalah trifecta atau 3 faktor media yang bisa kita utilize, yang bisa kita maksimalkan untuk melakukan proses marketing. Nah, on media itu adalah media yang kita miliki. Website salah satunya, contohnya ya, website itu adalah media yang kita miliki. Apa maksudnya? Ya, saya udah jelaskan beberapa kali. Bebas, sebebas-bebasnya saya. Website itu mau saya kasih tombol add to chart atau keranjang belanja, atau saya mau duplikasi sosial media saya di dalam website saya itu, ya bisa juga. Jadi terserah saya lah mau diapain website. Mau saya munculkan pop up, ya apapun. Nah, ketika on media itu mau dipromosikan atau on media itu mau kedatangan audiens, gimana caranya? Ya, kita share di sosial media. Nah, earn media dari sosial media. Jadi kita dapetin audiens dari sosial media, itu namanya earn media. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita pengen mendapatkan audiens dari search engine? Earn audiens dari search engine, earn media. Nah, salah satu caranya adalah dengan search engine optimization, atau kita mengoptimize website kita, konten kita, agar kalau orang mencari di mesin pencari, katakanlah jual baju murah atau jual hijab gamis keren, website kalian tuh muncul di hasil pencarian, entah itu Google, entah itu Yahoo, Bing, Yandex, dan segala macamnya. Kalian bisa carilah jenis-jenis search engine apa aja. Cuma yang paling umum di Indonesia emang Google ya. Google, walaupun masih ada yang pakai Yahoo, tapi saya bisa bilang hampir 80%, 90% pakainya Google pasti ya. Nah, jadi ketika orang mencari sesuatu di Google, istilahnya googling, baju, jual baju murah, jual gamis keren, website kalian tuh muncul di halaman hasil pencarian itu. Mungkin banyak yang bilang, wah, bisa muncul di halaman pertama. Ya, terserah deh gitu lah. Saya nggak mempermasalahin masalah ranking. Saya cuma bisa bilang, muncul di halaman hasil pencarian ya, muncul di halaman hasil pencarian. Caranya itu dengan SEO. Itu kita mengoptimize website kita atau konten kita. Oke, jadi bagaimana orang saat search ketemu nih, misalnya sertifikasiku gitu, langsung di nomor 1 misalnya, kayak gitu ya Mas ya? Betul. Tadi yang mau tahu lebih lanjut terkait SEO juga bisa ikut pelatihan-pelatihan digital marketing. Terakhir nih Mas Radius, karena nggak terasa udah jam 5, kita bincang-bincang nih Mas Radius. Ya. Hampir jam 5, hampir jam 4, mohon maaf. Saya udah kelihatan buka puasa dari jam 5. Oh, jam 5, berarti beda ya. Ini Tasya berarti di Indonesia bagian tengah sana nih. Kayak udah keingetan buka puasa nih Mas, jam 5 jadi. Oke, lanjut sampai jam 4. Terakhir mungkin ada tips dari Mas Radius sendiri untuk anti gagal belajar digital marketing. Oke, anti gagal belajar digital marketing. Untungnya kalian udah banyak kursus yang bisa ngebantu kalian nih untuk ngasih tips anti gagal ya gitu loh. Kalau saya dulu, saya harus A/B testing dulu nih, ini berhasil enggak, ini berhasil, ternyata gagal, harus nyari cara lagi gimana supaya berhasil. Nah, tips anti gagalnya adalah pertama, jangan menyerah. Udah kayak lagu itu Masif aja tuh, jangan menyerah gitu. Jangan menyerah. Jadi pertama jangan menyerah ya. Pada awalnya saya tahu itu akan sulit ya. Karena pada saat awal saya megang campaign digital marketing pertama saya pun, saya di sidang skripsi, walaupun sidang skripsi saya nggak sesulit itu, tapi kayak di sidang skripsi ditanyain macam-macam, apalagi sampai ada keluar kata-kata yang tidak enak. Lu mau nyuri duit gue ya? Wah, udah tuh. Sampai ada kata-kata gitu. Saya pernah mendapatkan kata-kata seperti itu. Lu mau nyuri duit gue ya? Intinya, digital marketing itu pasti berkaitan dengan data. Ya, selama kalian bisa membaca data, baik lagi ya, bisa membaca data dan bisa menunjukkan korelasi data terhadap result, kalian tidak akan gagal. Kalian tidak boleh menganggap diri kalian gagal. Kalian hanya bisa menganggap belum berhasil, ya, belum berhasil. Karena ya banyaklah pepatah-pepatah menyebutkan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda dan segala macamnya. Jadi selama kalian bisa membaca data, lalu bisa menghubungkan korelasi, ya, bisa melihat korelasi terhadap hasil. Oh, kalian udah spending 1 juta, reach-nya cuma 100. Nah, kalian dengan mudah mengevaluasi. Oh, salahnya adalah di sini, audiensnya. Oke, the next step, gantilah audiensnya.
gantilah targeting, gantilah strateginya dan segala macam. Dengan begitu kan kalian tidak akan gagal. Jadi untuk belajar digital marketing, bersyukur kalian sudah punya kalian sudah ada banyak platform yang bisa membantu kalian untuk meminimalisir kegagalan tersebut. Tapi kalau memang kalian takut untuk gagal, ya saya sarankan jangan berani-berani terjun ke dunia marketing, ke dunia digital marketing, karena pasti akan ada hal-hal yang bikin iklan kalian atau campaign kalian gagal. Namun, selama kalian bisa mencari tahu korelasinya kenapa itu bisa gagal, maka di kesempatan di kesempatan berikutnya kalian pasti akan berhasil. Percaya deh, karena itu yang saya alami. Oke, itu tipsnya tadi buat sobat sertifikasiku. Jadi kalau yang takut gagal jangan terjun ke dunia digital marketing. Ya, Karena jangan. bukan gagal ya, tapi belum berhasil Belum aja. berhasil. Jadi coba terus Coba gitu ya. terus. Oke, terima kasih nih Mas Radius karena sudah menunjukkan pukul 4 juga nih. Terima kasih atas sharing-sharing hari ini. Semoga apa sharing-sharing yang disampaikan bisa bermanfaat juga nih buat sobat sertifikasiku yang udah hadir ke depannya. Nah, mungkin boleh nih Mas Radius kalau mau promo tentang Instagram Mas Radius boleh mungkin ada yang mau tahu Instagramnya apa sih gitu. Instagramnya sebenarnya bisa di-search pakai nama saya, cuma akunnya bukan bukan akun nama saya. Saya biasa pakai nama ini. Itu udah lama nama pena saya ini. Jadi cari aja ini, saya cek di chat ya. Tuh, Syafrimba. Jadi semua Instagram saya, Twitter, Facebook maupun Instagram pakai Syafrimba. Termasuk untuk Telegram, akun Telegram saya Syafrimba, tapi nggak pakai titik ya Syafrimba. Kalau LinkedIn bisa di search, saya Radius Arianto. Kelihatan kok mukanya yang paling imut begini. Pakai batik. Ya, LinkedIn-nya apa? LinkedIn-nya Radius Arianto. Udah, di-search aja. Oke, bisa di-search langsung ya sobat sertifikasiku. Terakhir nih boleh mungkin sobat sertifikasiku yang bisa nyalain kamera, kita foto bareng dulu yuk. Boleh dinyalain kameranya sebentar, kita foto bareng. Oke. Untuk host boleh mungkin dibantu untuk capture fotonya. Bentar sambil kita tunggu pada nyala kamera. Pose-nya bebas. Pose-nya bebas. Boleh begini atau begini. Oke, langsung ya kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya. Host boleh dibantu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Radius sekali lagi sharing-sharingnya. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi nih di lain waktu untuk webinar-webinar ke depan atau kolaborasi yang lain ya Mas. Terima kasih Mas. Dan buat sahabat sertifikasiku semua, link absen akan ada di akhir. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa program nih dari sertifikasiku. Host boleh dibantu untuk share screen-nya. Oke, buat sobat sertifikasiku semua, jadi ini ada daftar kelas pelatihan sertifikasi kompetensi di bulan Mei 2021. Selanjutnya, ini dia pelatihan-pelatihan sertifikasi kompetensi yang kita buka di Mei ini, April hingga Mei. Ada pendaftaran batch 8, Registered Securities Analyst, di mana ini merupakan bidang analis efek, yang jadwal pelatihannya 29 April hingga 29 Mei, dan juga ada pendaftaran batch 8, Certified Risk Associate, atau ini di penunjang karir profesional sebagai ahli manajemen risiko, dan jadwalnya sama dengan RSA. Pelatihan kita itu akses pelatihan selama 1 bulan melalui video. Oke, selanjutnya ada juga pendaftaran batch 3 Registered Technical Analyst, di mana ini yang mau menjadi ahli technical analyst yang berkompeten. Untuk pendaftarannya sudah kita buka sekarang, dan juga pelatihannya melalui akses pelatihan selama 1 bulan. Selanjutnya ada pendaftaran batch 5 digital marketing nih buat sobat sertifikasiku tadi yang sudah penasaran apa itu SEO, bagaimana cara beriklan dan lain-lainnya bisa mendaftar di pelatihan sertifikasi kompetensi digital marketing. Pelatihannya akan dimulai tanggal 22 Mei hingga 23 Mei melalui Zoom bersama dengan mentor kita yang expert dan belajar dari pengalaman beliau. Selanjutnya.
Nah, ini dia ada, new class sertifikasi kompetensi terbaru, ada pelatihan sertifikasi kompetensi Human Resource Officer, di mana untuk menjadi profesional di HR, dan jadwal pelatihannya sebentar lagi dan sekarang sedang promo early bird 1 dengan harga yang tertera, pelatihannya di 8 Mei hingga 9 Mei. Untuk info lebih lengkap bisa nanti hubungin admin juga. Dan juga, pelatihan yang terbaru lainnya ada training of trainer. Di sini ada level 3, jadi untuk penunjang karir profesional sebagai seorang trainer. Untuk pelatihannya itu melalui Zoom pada tanggal 29 Mei hingga 31 Mei 2021. Next. Selain dari 2 kelas baru tadi, juga ada kelas sertifikasi kompetensi baru yaitu Junior Web Programmer. Buat sobat sertifikasiku yang mau nih untuk belajar tentang web programmer dan sebagainya, tentang programmer itu bisa langsung mendaftar di kelas ini karena sedang ada penawaran early bird yaitu dengan harga Rp3.000.000, sobat sertifikasiku sudah bisa untuk kompeten bareng sertifikasiku. Nah, untuk yang mau lebih hemat lagi, bisa nih ambil paket bundling dari RSA dan CRA karena bisa bayar sekali tapi dapat 2 pelatihan sekaligus. Ada bundling RSA dan CRA, juga ada bundling RSA dan RTA. Berikutnya ada program juga nih buat sobat sertifikasiku yang pengen dapat cuan, bisa ajak teman bawa cuan dengan cara, mendaftar di referral program. Tapi sebelum mendaftar pastikan sobat sertifikasiku juga sudah mengikuti pelatihan dari sertifikasiku. Oke, ini juga ada penawaran nih mungkin yang mau daftar dari kelas-kelas yang saya sebutkan sebelumnya, bisa banget nih untuk pakai kode voucher ini, ada cashback 2021, ada potongan 150.000 untuk pelatihan-pelatihan yang saya bacakan sebelumnya, itu ada CRA, RSA, RTA, dan digital marketing. Dan bisa follow juga sertifikasiku dan ada di Instagram kita ada Linktree, bisa di situ untuk chat dan juga melihat voucher cashback-nya. Nah, ini jangan lupa nih buat sobat sertifikasiku karena sebentar lagi, bulan Mei juga kita akan bagi-bagi THR nih pastinya di acara sertifikasi Day 55. Jadi untuk sobat sertifikasiku pastikan untuk aktifkan notifikasi di Instagram, jadi nggak kelewat nih untuk program sertifikasi Day ini. Oke, terakhir nih sobat sertifikasiku, khusus hari ini kita mau bagiin kode voucher senilai Rp200.000 untuk mendaftar kelas digital marketing. Cara untuk klaim vouchernya nanti sobat sertifikasiku bisa langsung chat ke nomor ini. Sebentar saya ketik dulu nomornya. Oke, nanti bisa langsung, chat atau hubungin melalui WhatsApp di nomor berikut untuk mendapatkan kode voucher Rp200.000 untuk pendaftaran kelas digital marketing. Jadi pastiin hari ini semuanya menggunakan kode vouchernya, jangan sampai kelewat. Akhir kata terima kasih nih untuk sobat sertifikasiku, link absen boleh dikirimkan oleh host kita. Nanti bisa mengisi link absen yang sudah di-share di kolom chat. Terima kasih semuanya dan selamat melanjutkan puasanya nih untuk yang berpuasa dan sampai ketemu di webinar-webinar berikutnya. Sampai jumpa semuanya, selamat sore.